Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, dalam video ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang kedudukan, fungsi, dan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kalian menyaksikan penjelasan materi ini, alangkah lebih baiknya apabila kalian like and subscribe channel ini agar Pak Guru lebih bersemangat dalam membuat materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Yang pertama, kita akan membahas apa sih kedudukan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai konstitusi negara Indonesia. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum tertinggi di negara Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan bagian daripada hukum tertulis. Selain daripada hukum tertulis, juga terdapat hukum tidak tertulis. Contohnya adalah konvensi. Konvensi adalah suatu kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Contohnya adalah seperti pidato kepresidenan setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR, di mana peraturan ini tidak dibukukan dalam suatu perundang-undangan, namun tetap dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun menurut Bryce, hal-hal yang membuat suatu negara memiliki undang-undang dasar ada 4 macam. Yang pertama, yaitu adanya kehendak dari warga negara agar terjaminnya hak-haknya dan untuk mengatasi tindakan-tindakan dari penguasa negara. Yang kedua, yaitu adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya agar terdapat suatu pola atau sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Dan yang ketiga, adanya kehendak dari pembentuk negara baru agar terjadinya kepastian dalam penyelenggaraan ketatanegaraannya. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu adanya kehendak dari bangsa lain yang sudah berdiri sendiri untuk menjalin suatu kerjasama. Selanjutnya, kita akan membahas sifat dan fungsi daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi memiliki sifat yang pertama adalah konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, konstitusi fleksibel atau luas, dan konstitusi rigid. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila dalam proses perubahannya tidak begitu sulit dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan suatu konstitusi dikatakan rigid apabila dalam proses perubahannya sangat susah atau sangat sulit dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia mempunyai sifat yang pertama yaitu sebagai konstitusi tertulis, dan yang kedua yaitu sebagai konstitusi fleksibel atau konstitusi luas. Kenapa fleksibel? Karena bisa kita lihat bahwasannya Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah mengalami 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Artinya dalam proses perubahannya Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak begitu sulit dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki berbagai macam fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai alat kontrol, di mana Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengontrol apakah hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan hukum yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu sebagai pengatur, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Dan yang ketiga yaitu sebagai penentu, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 menentukan hak dan kewajiban dari negara, aparat negara, dan warga negara. Adapun hierarkis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu ketetapan MPR.
Yang ketiga yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Yang kelima yaitu peraturan presiden. Yang keenam yaitu peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Itulah materi yang dapat Pak Guru sampaikan pada video ini, yaitu mengenai kedudukan, sifat, dan fungsi daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi ini, silakan kalian kerjakan post test yang linknya terdapat di deskripsi video ini. Itulah tadi yang dapat Pak Guru sampaikan. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.